cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu cicak-cicak di dinding. Betul kan? Itu cicak ukuran ring, diam-diam merayap, memeko sapa dalek. Nah sini na dalek na cicak lutu manang, namuk lutu, pala-pala lutu, larun lutu. Tapi cicak dia ni selutu lutu ke cicak semua kupu-kupu apa terbang semua, tapi cicak tidak pernah mengeluh, diam-diam merayap. Mama kau kasih lolok-lolok, datang seekor nyamuk. Dia nak ada cicak mendatangi nyamuk. Ya jiloko sapadale sabarak dale mak deperi kok. Makanya datang seekor nyamuk jadi namo elawi dale mak deperi. Mestinya tu cicak protes kepada Allah. Masa di kepala niku ya nalutu mana dalekku. Yang begitu, tapi cicak tidak pernah mengeluh. Maka rezeki yang mendatangi. Ya natu nak kada guru ta'ah kareso ko musabara na lomoy yang idale ipo ng Allah Ta'ala. Itu hakikatnya lagu itu. Ang kaci ditasabbe na pagurongan nabita biasa disebut doakan solaros. Ia tasabbe na malaikat. Maka dia nabita nigi-nigi baca ia tasabbe, maka walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Ketika dia melakukan kemaksiatan maka Allah tidak akan menghapuskan amal baiknya. Makanya tak apalah ya roh Pak Bu. Itu bisa dibaca di waktu maghrib, bisa dibaca di waktu subuh 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada Alina almarhumah Salmiati binti Labadu. Ila hadhihi khuliniyatin salih khudrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum waliyallahu bis-salam wa fil amri kulluhum liman syahina wa man syahina wa li kulli jama'ati fiha wa khususan ila almarhum Salmiati binti Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah
masih meraja boleh dipong Allah subhanahu wa ta'ala nasabari ng kaki pada napasita rupa kong Allah ta'ala hilalan na iyon Roma salihan digagakatan niya minasa maraja oleh keluarga alina almarhumah ng kaki pada ng daghadere kecuali untuk milodong alina almarhumah nasaba tasik dia tahu Pak Bu na rekolisi lori pamasena pong Allah Ta'ala dia gagamala dan harapkan boleh tahu tuwi kecuali padong makanya maka dia nabita inaji tahu matewi bikin dia tahu tuwi nasaba idik itu tahu tuwi milodong makanya kilalan na agamata setiap mau tidur tungkat-tungkat melota matindro kita disunnahkan membaca satu doa yang diperuntukkan untuk orang yang meninggal. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Mestinya juga imam ketika doa bersama pada sholat isya dan sholat subuh, kalau tidak bisa 5 waktu sholat, jangan tinggalkan pada 2 sholat, yakni sholat isya dan sholat subuh. Tapi kalau tidak bisa, pasti nanti di khutbah baru dipakai khutbah Jumat. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan termasuk rukun khutbah Jumat adalah membaca doa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ia naropas sidakata idi lakotomate. Karena itu al ahya sininna tuwe wal amwat dan semua yang meninggal. Dan itulah yang diperebutkan oleh para ahli kubur. Pak itu tekuki buru masih kek dan limo patu pak dong boleh kulino. Tapi narampi 2 telu topan dita tadi lalana kita maka dah berdasarkan hadis Nabi bahwa angka tau mati dia nama nasi kek dangi pak dong karena ada keluarga yang ditinggalkan yang selalu mendoakan. Jadi itu ampai tau mau pak ya tu kong tau mati na angka tau tulimil lodong. Dan ini penting saya sampaikan kepada anaknya Alena almarhumah. Paling tidak setiap selesai sholat fardu kita kirimkan suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Sebab ia surah Al-Ikhlas tungangi sama poncok tapi alim lebih Nabi Muhammad SAW narampai sekali membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Betungan yang aku baca ketelu surah Al-Ikhlas itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu karena keistimewaan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Jadi jajak kita rumah kada maponcok nih tania, tapi keistimewaannya. Nah sebab tasidi agak-agak ang kami matona istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk surah di dalam Al-Quran dan ayat-ayat tertentu. Ayat kursi itu istimewa. Nah sebab semua kalimat yang ada di dalamnya itu menunjuk kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Semua menunjuk ke Allah. Dan itu asma. Makanya istimewa ayat kursi. Suratul Fatihah juga begitu, surah Al-Ikhlas, dan ada beberapa ayat-ayat tertentu. Jadi engkau tu agak-agak istimewa kapung Allah Ta'ala. Makanya surah Al-Ikhlas ini sebenarnya mudah kita baca, tapi kadang-kala tasidi agak-agak kau magampangi ya capai. Kan begitu. Kadang-kala kau ya kada magampang yang enggak biasa. Padahal itu di sisi Allah luar biasa. Nah makanya angkat riwayat rampe ada orang yang namanya ahli surah Al-Ikhlas 70.000 malaikat yang turun mensolati waktu namanya Muawiyah. Yang kesahabatnya Nabi Ta'sanna Muawiyah itu waktunya meninggal 70 malaikat no mas sampajangan. Magai nasabak dia ahli surah Al-Ikhlas. Akkasisab buna baca kulu Allahu kosoy akkasisab bukuan ni. Sehingga amalan itulah yang menyebabkan malaikat turun mensalati ketika dia meninggal. Itu luar biasanya surah Al-Ikhlas. Jadi namanya mirotala wirid, tapi jangan terlalu banyak. Ajanan naliwang isi sabu. Jadi
Aja nanaliwang isi sabu. Apa zikir yang melewati jumlah ratusan itu juga ada dampaknya kalau selalu diamalkan. Kecuali memang biasa ya Pak Bura. Makanya rata-rata zikir-zikir tertentu itu luar biasa sebenarnya. Napa golongan inabita. Tapi masing-masing zikir itu ada istilahnya pada mato Pak Bura. Maka dia aku mapadi ulu te aku nanre. Ako nak mapadi wetang itu aku nanre. Sama dengan zikir sebenarnya itu. Makanya maka da kong kataw na pusay jama-jama dega agad sa kadagan isang dega na piko bingung. Maka itulah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Itu dibaca 100 kali. Kalau anak-anak kita tidak ada pekerjaan macam ini melamar pekerjaan mendaftar dega desa kadagan na jama tidak ada menentu, maka wirid yang dianjurkan itu adalah surah Al-Insyirah, Alam Nasr. Siapa yang membaca 100 kali dalam sehari maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Jadi sebenarnya ada hal-hal tertentu itu yang memang dianjurkan untuk dibaca dalam keadaan kita. Pokok misalnya malasaki, engkatutu. Jadi banyak macamnya. Tapi upasangi yang paling pokok sebenarnya dalam kehidupan ini yang penting ulema pandanungan yang kudecing. Nah itu pokok. Tasang itu magampang masangnya makibu apa kasibet tapi liwa pirajin nama pandanungan. Yang istiqamah itu makanya maka dana minta amal akan minana puji pong Allah Ta'ala ia menandungannya wa inkallah walaupun sedikit jajanah kada namode itu nak kada mayagah namodo sabu rupiah sumbangan yang penting setiap subuh daripada 10 sabu tapi cicami sulam nah, kan begitu. Jadi supaya kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Nah iya loh supaya kau makan jaki soe mapikau ki dece ngasoy deto mapikau ko baja ini itu termasuk orang yang merugi. Jadi usahakan selalu setiap waktu itu supaya kita didoakan oleh para malaikat. Ya tona tu ampe to pandrite biasa na anjurkangi berdasarkan wasiatnya Rasulullah. Na anjurkan untuk 5 panandungan dece misalnya dari wudu ke wudu. Ya komak jeneki na rusak jeneki mesija. Itu sebenarnya adalah supaya terikat dalam kebaikan. Sujud pacapurangi masam pajangisan niatkan memang untuk masam pajasubuh. Sujud terakhir solat subuh niatkan memang untuk solat duhur supaya kita terus terikat dengan kebaikan. Kau masih sedekah ki niatkan memang untuk bersedekah kembali. Jadi namo mati kita tetap jalan pahala karena orang yang berniat melakukan kebaikan itu diberikan pahala di sisi Allah. Bahkan ke hadis rampe maka dah niatnya seorang beriman itu lebih utama daripada amaliyahnya. Nah sebaiknya dia nang kana tamai riya ya opo amalae wa dina tamai riya. Nah ya komannya itu pigau deceng dina tamai riya itu. Tidak mungkin riya. Tapi ya komaki gua ni amala dia seria. Makanya niat itu terjaga dari riya. Ya itu. Tapi aja tuh situ litomannya ni bawa dega jamah. Aja tuh sini nyerotala anu kada waktu manyak bawa napale. Ini kuncinya makanya kadangkala ulama kita itu menganjurkan supaya selalu terikat dengan kebaikan. Iya, mapan nenungannya. Termasuk aktivitas kita kan pada ke masjid kita biasanya ke yasinan setiap malam Jumat. Niatkan memang ya kupuraki yasinan niatkan memang untuk yasinan Jumat berikutnya. Ya kau takut mati ki maka pahalanya akan jalan. Ya nanti nasabari nak kita bisa kekal di dalam surga. Padahal amal kita terbatas. Padahal komelo hitung perjalanan hidup dunia siwa akhirat kan dia baca pada tu. Sisap butau ngokolino napai sesongka nako serimun. Jadi aku makan deh hadese ipatama ko pinaraka 20 na taong etana desa kada siaga sebutau itu. Jadi ajak tangga mana maka dah seko isi unda perhitungan dunia itu. Jadi kau tahu tu okolino si sabu tahu kau tu ke okolino si sabu tahu napai sesongkan aku serimun. Iya makanya hati-hati ki aja jangan sampai kita gadaikan kehidupan akhirat hanya dengan kehidupan dunia yang sebentar. Iya pakai jaki pakai siwet tepabu. Tapi yang jelasnya kata Nimas Sai 2 mita wadi salama. Nomor sidi taya masih. Nomor 2 taya lengi syafaat. Ya ko pamase berarti po Allah Taala. Hak prerogatif nah aja ni di mursul. Aja tak kada maje nang kapaboto yang masih tanya urusut tayar. Iya.
urusan apa Allah Ta'ala. Itu orang yang diberi rahmat, itu hak prerogatif Allah. Dan orang masuk surga memang dua jalur, tidak ada yang lain. Kalau bukan jalur rahmat, pasti jalur syafaat. Cumero syafaate, biasanya syafaat pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diberikan hak prerogatif. Misalnya syafaat Al-Quran. Iya, yang nampai ngaji ki materu buah. Namo silampa minta baca sesok. Ya kode tulis si di halaman. Ya kode tulis si di halaman si tengah. Iya. Tanya ko pura ki masam paja subuh mengaji ki jolok. Kenapa masih kiri atau sebelum sholat subuh ngaji ki? Atau meki matinro ngaji ki? Aja nana HP tetap pakai. Tapi sebenarnya boleh pakai HP. Cuma dia mina pada pelan. Maka dia Nabi tes siapa yang menyentuh Al-Quran itu 1000 hasanat. Jadi napai karawa korang itu si sabun yang pelan dia penibaca. Itu karena kemuliaannya. Ya miko HP tata karawa dia nadapi si sabun pelan. Iya, si salah. Tapi ya kau mengaji ki HP tak terpakai tetap membaca ayat-ayat Quran namanya. Jadi yang ada di HP itu tetap dihukumi ayat Quran dan dihukumi Al-Quran, tapi dia bukan kitab. Sehingga ya kau ibaca tetap dapat pahalanya, cuma pahala memegang Al-Quran tidak. Nah, makiro. Jadi mesti terpahami bu, ya kanja makanja tu kok boleh kong ke korang. Jadi napai karawa korang ni kong ke jenne itu memang 1000 hasanat itu. Tapi aja tu si tak karawa bawang dia terbaca. Itu. Di petadak bami lima kadang kasih resi sebuah palangi lolongan. Itu hadiah kemuliaan istilahnya karena memuliakan. Nama Quran itu mah kok pakai Quran tu agak jarang pakai Al-Quran. Biasa tahu HP mana pakai. Iya. Jadi ini juga jadi masalah. Kadangkala Al-Quran di rumah itu sudah mulai hilang. Makanya tidak salah itu nanti kumatakan Al-Quran itu akan diangkat. Ya kodena na cetak itu korangnya kemana meni HP kemudian jaringan hilang pasti Al-Quran terangkat. Ya, Pak itu tanda kiamat bu 10 pitu. Yang besar itu ada 10. Yang tanda-tanda kecil itu banyak. Tapi jemaah masih hilang. Tahu pak, saya itu yakin betul. Saya dapat hadis bahwa tidak akan, kalau mau tahu kiamat hitung hari ketika ada 2 binatang hilang. Yang pertama adalah kambing atau domba. Kalau binatang ini sudah hilang, berarti kiamat tinggal menghitung hari. Iya, selama mereka mau pabembe jemaah masih hilang. Iya, kenapa? Karena binatang ini menunggu sampai 1 tahun lebih baru bisa disembelih. Tapi setiap bayi yang lahir itu akan disembelih dengan akikah. Tapi kenapa binatang ini tidak habis-habis? Magi bembe dia na capu. Nah tak 2 tasik di nagere teh syukuran teh mak gere bembe tu. Padahal 1 tahun baru bisa disembelih umurnya. Berapa banyaknya orang yang lahir, tapi berapa jumlah kambing yang kita lihat. Tapi kenapa tidak habis-habis? Padahal anaknya maksimal 4. Magi pek cuki si bawa asui, tapi itu anaknya. Dia tu kagak tahu manri magi dia namega. Itu karena ada sesuatu yang diatur oleh Allah dengan jumlah bilangan. Itu. Kemudian yang kedua adalah sapi atau unta. Ada 2 hal itu. Ketika hilang, maka itu bahwa Allah tidak menginginkan lagi ada tambahan hambanya di muka bumi. Jadi itu aja kuncinya. Ya na tak denenya. Tapi selama kamu apa bembe aja mau masalah. Itu kuncinya. Saya itu makanya kalau ada mengatakan sudah dekat kiamat, oh iya dari dulu Nabi sudah bilang itu. Iya. Tapi kan mulai muncul sekarang tuh ketika budak melahirkan raja. Nah, itu kan hadis. Ya kok budak melahirkan raja. Kegesa budak melahirkan raja. Taumato jajia ngang wija-wija tapi wija-wijanna parentai. Indok nama sesak mahape anakna. Iya. Kan begitu. Ma baju bello anakna angka indok na dinali baju-baju. Iya. Indok nami mak bisa pening, indok nama sering, indok nama pel, indok nama nasu, kemonro anakna tudak bawang menonton. Yeneriaseng budak melahirkan raja. Iya.
Kemudian orang yang pakai sandal jepit membangun rumah batu, rumah bertingkat. Mereka itu makokoi rita dikaga jamana mas sandal aja pami joka tapi matingkat-tingkat bolana. Banyak. Itu karena pekerjaan yang tidak halal. Iya. Itu kuncinya. Jangan terpengaruh dengan itu. Aja takkan nama ko mana tosi makokoi jolo-jolo dia itu makoi dia. Iya. Ajung pacu mana. Ini perlu kita hati-hati. Jadi saya wasiatkan dalam kehidupan ini Pak Bu, banyak hal yang memang kita harus perlu perbaiki. Kemudian tanya bawang anak-anak alena almarhumah, tapi ini yang hadir. Kadang-kala di Pak Bu paling jarang ziarah kubur, paling jarang. Biasa kedua misi tahu di ya minagan nak katal lu kubur sama Pak Buting. Pak Buting perlu mi bawa lo masyarah. Kan begitu. Mestinya saya wasiatkan Pak Bu, ziarah itu tapi perempuan jangan terlalu sering ziarah. Silakan ziarah tapi jangan terlalu sering. Kalau Nabi itu setiap malam Jumat. Selama dia tinggal itu pasti ziarah. Tapi kalau kita ya kodepe tu lelo masyarah di Jumat cukup hari Jumat. Bisa hari Jumat pagi. Nah, sebangka riwayat rampe walaupun ini tidak kuat, ada riwayat mengatakan bahwa setiap malam Jumat ruhnya orang-orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Sehingga orang yang berziarah itu sebenarnya sama dengan ketemu. Ya tona tu ampai sitonganna dalele masyarah hampir sama dengan ziarah dengan orang hidup. Makanya kalau masuk ke pekuburan yang pertama ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian yang kedua perintah agama ilaga isandala ihla nalai. Hendaknya kita tidak pakai sandal itu masuk ke pekuburan sebagai istilahnya bihurmatil, memuliakan. Cuma ini biasakan kiburu tadi nama pacing megadori. Ya sedapat mungkin kita bisa menghindari. Kode nanu maka mesti pakai sandal, silahkan pakai sandal. Tapi yang ketiga jangan melangkahi batu nisan. Sedapat mungkin itu. Ini di kiburu tadi na tarator. Ya kode itu mak juleka dia nagagayola. Itu jadi menjadi masalah memang Pak Bu. Makanya sebenarnya sering saya sampaikan, kalau ada pekuburan baru, pekuburan Islam baru, mestinya itu ditata. Iya, ditata betul itu. Aja nanti lihat rumah kadamelo si depe, koromelo si depe, aja nanti si depe. Deto gaga talion rimak janji. Iya, mestinya itu ditata dengan baik supaya kuburan itu bisa kita tidak melangkahi nisan ketika masuk ke dalam pekuburan. Pede maku sila lapo sila calaca. Nah itu kan jadi masalah. Iya, tapi syukur rumah pi dia kopenra dia tu pernah kemaja teh ku lemah itu. Sama di Jakarta, di Makassar itu sudah dibayar sampai 4-8 juta, bahkan ada yang sampai 20 jutaan. Itu baru bisa dimakamkan. Iya. Ayo pido ko kampot sama kamu pasagena. Cuma memang ya roki buru nasabak dia na cocok yon rek kedua. Maka dan katau ilem yase, biasa na tarita yase na, yawana. Ya misalnya katau pure lemak na tarisi ta yase na. Kan itu tidak ada kita, kecuali biasa ko anak-anak lolo mate. Biasa ke nenek na biasa corona nale na pak diwai istilahnya. Ada yang biasa begitu, itu tidak masalah. Ya. Nah, makanya tapi saya wasiatkan memang kuburan itu sebenarnya koloki itu nita kita matewi. Nang kalinga topi itu. Makanya natiat tu nabita ipau jana atau matewi na rekotoloki buru Natiang. Natela datuna sebab magi sebenarnya dia mendengar itu. Makanya tu maka dana bita 40 jongkana ajena ya 40 langkah kita tinggalkan tempat pemakaman itu masih didengar orang yang meninggal itu. Nah degaga taulino Pak makanja perengkalingan maka dapat 40 jongkana ajena tenang kalinga mau tidak ada kalau orang hidup. Tapi orang meninggal itu bisa dengar. Saking tajamnya pendengarannya orang meninggal. Ya tu ampai nanti Nabi ta ipaujana sabak semua kan makanani alam barzah toh. Ya ko makadaki alam kubur onronna jenazah ilma ujue. Ya ko makadaki barzah berarti dinding kuburan yang tembus penglihatannya orang di dalam itu ke dunia. Jadi tembus tuh pakitan. Makanya Nabi itu kan kalau dia mengucapkan salam itu. Makanya Umar makutana maka danang kalingan gaje makanya Nabi teh Umar lebih mataharangi parengkalingan atau matewe atau tuwe. Demi mau kalingan mape balik karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya.
Itu kuncinya Pak Bu. Makanya ziarah ki, loki mas ziarah. Cuma memang berat kalau malam. Iya, ayatuna kosso itu lo mas ziarah. Iya. Tapi saya sering sampaikan ini Pak Bu, wasiatkan. Tapas sadia nga memang iwah ka pa aleta sebelum mati ki. Tapakan yaki memang ita panguju masukku aleta. Istilahnya angka na bola yaki buah aku suruga na pakilo. Insyaallah. Iya, bikin rumah baru berangkat. Aja tajo ke bawah dega bolata. Kan maka mau nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino, ibangungan istana ko sirmonrin na po Allah Ta'ala. Maka dari ulai ya rostas de gaga ya sange mak bangun masigi bu yang penting kesumbangan tak ko masigi. De to nak kada cidi pa masigi ya kibua justru rogi itu to mak buai cidi masigi ko ya. Apa pahalana kali nasiaga? Jamaah mi masigi hitung kan? Nasiaga mi jamaah. Iya tu tahu menyamang kasumbangan aku ketokor 50 mi tu masigi na sumbatan nasiaga tahu masa pajak ko 50 ya ku rutungnya harus ide masigi nang kamu apa tu 40 sera masigi non ria pelan ya ku cidi mina bangun coba ini nama-nama ini. Makanya kan kita kejar pahala walaupun memang orang yang membangun masjid itu akan dibangunkan istana seperti itu di dalam surga. Ini tuh sampai tema lomba-lomba bangun masjid nah mau dia mega jamaah. Bahkan biasa Pak bangun masjid dia nak keluar masjid ya. Ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang kan begitu, tapi saya wasiatkan angkana tu kong kadece ya kapoi. Sakan nangka pasti dakata masuk di masjid mungkin 1 sak semen 2 sak semen koma jam itu 1 sak tehele. Kanya koma jam itu ko masjid dilelang. Talelang maka ada sisa seming. Mana sama dake Pak ya ko di tapatama na rapa panitia na ling ite kota patapulo meso na capu. Ini kuncinya, makanya usahakan cari. Maka galala tuh Pak buku amal jariah. Ya kok hadisan Nabi amal yang paling besar itu yang paling lama berjalan adalah mengalirkan air. Itu biasa kadang sumur bor. Kakama masigi musalla baru deh pagaga sumur borna kita adakan sumur bor. Napake tema jene make pelangi jene na napake masampaja lolongan apala napake mengaji lolongan siki apala napake masikiri lolongan siki apala ya roe jene turun ke tanah kemudian diminum oleh semut itu berpahala, turun ke akar rumput itu menjadi sedekah, turun ke akar tanaman itu menjadi sedekah dan mengalir selamanya. Nainung itawe apa tapulo sona apa tapulo ni na dena capu kuatan selama air itu ada di dalam dirinya kemudian dia beribadah maka kita didoakan oleh malaikat untuk turunnya rahmat. Itu luar biasa. Ya makanya kong kadita 30 juta melolo umrah nang kabu masigi lega sumur borna aja bana talo umrah. Ale baniro sigi na sumur bor. Apa ya kalau ki umrah na sisa bumi apala talolongan dena na tatamba ya tu tamate. Iya mintu basi sabu materu wat dimi kurang entolina na posting mesa mi capu pahalana yo pokoko ni lari ke sumur bor manasani napake tema jene napake tema sempaja na itu luar biasa. Apa angka tu ya sang ibadah sosial angka asa ibadah pribadi ya sang ibadah pribadi ijama pinapa angka palana ya ko paja ijama dia nak tambah ya nariasang ibadah pribadi yang mutlak dia nak tambahan lah masam pajang isi saburakan ya to miti itu sesabu ya ko mate ki dia nak tambahan lah tapi ya ko pangaji ki nama cete mengaji ya ro to mace mengaji selama mengaji lolongan ya apalah. Makanya saya sering sampaikan ya ro anak tak idi lalu pak guru baca Fatihah. Usahakan ini di pak guru nak Fatihah sampai napa lah. Nanti untuk bagusnya bacaannya enak peta suruh ke guruna. Jadi ya koma baca Fatihah anak ta tuliangkan ata lolonga pahala materu. Jadi dia coy gapalannya tu guru TK situ kan. Yang penting na pak gurumi untuk dasarnya itu. Ya miko tulia rotopi saya bundar deka gunanya tuh. Iya kan? Ada gunanya roh. Menari kaya mi cawa Pak, karena saya punya sekolah RA.
Udah guru naik, aja numpak kelong itu nenek itu topi saya bundar. Kalau tidak bundar bukan topi saya, nenek sama nenek. Maka dia tuh paloi malibu aja bawan. Ini kan jadi masalah. Tidak ada gunanya itu, Pak. Coba sholawat kita ajarkan. Coba suratul Fatihah kita ajarkan. Ya ronalelo kelong. Suruh sholawat itu dinyanyikan. Tidak masalah. Daripada topi saya bundar. Ini nggak gunanya. Ya bener. Cari yang berpahala. Ini, tapi itu kan guru TK aku di? Oh enggak. Enggak TK cabe buah. Kecuali itu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu yang menulis itu Habaib, tapi di bahasa Indonesia kan itu dulu bahasa Arab. Itu lagu tawakal. Cicak-cicak di dinding, betungan ite cicak ukuran ring, diam-diam merayap, memeko sapa dale. Nah sini na dale na cicak lutu manang, namo lutu, pala-pala lutu, laron lutu. Tapi cicak ini selutu lutu ke cicak. Semua kupu-kupu apa terbang semua, tapi cicak tidak pernah mengeluh. Diam-diam merayap, mama kok kasih lolo-lolo, datang seekor nyamuk. Dena kada cicak mendatangi nyamuk. Ya jiloko sapa dale sabara dale pemak deperiko. Itu maknanya. Makanya datang seekor nyamuk jadi namo elowi dale emak deperi. Mestinya tuh cicak protes kepada Allah. Masa di kepaniku ya nalutu mana daleku. Yang begitu, tapi cicak tidak pernah mengeluh. Maka rezeki yang mendatangi. Ya natu nak kada guru ta'ah kareso ko musabara na lomoy yang idale ipo ng Allah Ta'ala. Itu hakikatnya lagu itu. Tapi mega guru TK mapal di napu. Ya kan? Nah, bami cicak-cicak di dinding na jelok. Itu karena tidak tahu. Itu sebenarnya lagu yang memiliki makna tawakal. Nah, ini jadi banyak hal itu Babu. Tapi saya wasiatkan tadi mengatakan tomateta tas sidakangi. Ya kong kaya lalo celengang tapat secora bani. Kadita 10 sabutan yang Kak Bani 5 rupiah untuk almarhum, 5 rupiah untuk ya. Itu sudah sampai. Aja na tetap pesan nama ke almarhum ya tidak. Kecuali ada fitnah, menghindari fitnah. Biasa tung katau makedoi mati teman-teman ya anu maka kasi gawaramparan na salidi menanang kawang kalinga ya sumbangan silahkan bersedekah sebut namanya demi menghindarkan orang dari dosa. Iya, tapahan ya. Jadi agak tu agak-agak itigau tanya di ipas salama tahu ipas salama maka dia ko na menapit na paujaki tahu nasabade nang katau masjid katapu ya seta untuk menghindari orang supaya tidak berdosa. Makir pang kami tu ya mana itu nurus padahal dia kena sumbang alena. Nabila sumbangan natin nasa yano siya nak bere padahal alena dia kena sumbang tapi dito kagak ko dia kagak budi. Kami tahu urusan mana natin urus di samano. Iya. Tapi dia kagak beres urusan. Ini makanya saya wasiatkan itu tadi sakangi tak sumbangan itu motot tak dapat securang. Ya komeki malemanang ni akalabani kedua orang tuaku dan para leluhurku. Ini kemana kemudian disedekahkan. Iya. Kama komi itu kepada dong Bu. Ya kotomate itu kan, ya kotomatoe kedua orang tua ke atas. Aja na tetap ini neta. Pada ko mampa baca dong itu lipu imang. Mapaldi bangin na pu imat tapu almarhum ya almarhum. We lampe pag. Aja na. Ya mana ro kedua orang tuaku ni ganapa dan para leluhurku. Nalamanan itu layase. Ya ko layaway anak-anak dan keturunanku. Nalamanan ni cici talayawa. Napahan ya? Ya ko baca doa salama keluarga kami, anak-anak dan keturunanku. Nalamanan itu? Ya ko baca doa wariala kedua orang tuaku dan para leluhurku. Nalamanan ni? Aja nih, indo upa, ambo upa, lupa, weh lampe pak. Ini penting. Itu guys indo upa kok. Iya. Jadi itu kuncinya Babu. Jadi usahakan masih ada kaki, sedekah sumbangi. Bisa dengan makanan. Pada kau mako hadir kita ungkap cara mako. Cuma memakan di rumah orang yang meninggal itu kan ada 3 hukum.
ia konin rangite na palenna maka itu haram. Makanya kok amat yang ngi aja lalu tak ada lomuki jolo malai, jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Makanya sebenarnya Nabi tak nasuroki idi bawa napa yandre. Makanya tradisi tu idi di timur itu solo ki kong kata mate. Iya naro pas solo eta buka talia ngi andre talia ngi werino napa tapalena ketemu ya roto polewe, itu yang sunnah. Karena memang itu yang dianjurkan. Maka idi bawa andre, cuma tanya nih andre di bawah, tapi berupa nilai uang. Nanti yang dibelikan makanan. Itu yang disunahkan. Tapi ya konin rangin apa napalenda maka itu haram. Ya tiya ampai Pak Bu. Kalau Kak Botinge jarang sekali saya makan. Jarang betul saya makan itu Pak Bu kalau ke pesta pernikahan. Kadang saya kalau dipaksa itu saya mengatakan sama puasa Kak, pada saya tidak puasa. Saya puasakan untuk makanan itu. Kenapa? Karena kebanyakan ini koma Pak Botingi, deni wajah iya ro arlie iya ro ipake ma Pak Boting. Apa makadami catak menjolo? Kan begitu. Nah karena mana nih Bu? Mega nih. Sebenarnya bukan dilarang berutang Bu, tapi ya makadaki catak menjolo itu bukan utang, karena itu tidak ada akadnya. Mestinya makadaki tak catak mana nih sini na ya walewe tanggal seko acaraku nanti saya akan bayar tanggal sekian. Itu baru utang karena jelas akadnya. Tapi aku makadaki catak menjolo dekaki tentukan itu bukan utang namanya, karena dia tidak ada akad utangnya. Tak paham nih? Mereka nak kena. Iya. Kemudian yang kedua, ini juga penting sekali di sini guru tak hadir. Ini penting sekali. Sebenarnya mestinya itu ada pelatihan fikih untuk tukang masak. Iya, ada pelatihan fikih untuk tukang masak, bukan hanya juru sembelih, tapi tukang masak. Magai, iro narekomanu. Kalau ikan kan tidak masalah. Kalau ayam, daging, ibisai dicuci, kemudian yang dipakai adalah baskom. Ilodo iwener kopure bisai. Kemudian masih ada air di dalam tersisa. Kemudian air itu berwarna darah, maka itu najis semuanya. Selama engkau pawai ukurilala dan ada warnanya berwarna darah, tidak berubah menjadi bening, kemudian dikasih bumbu, maka semua daging ini menjadi najis dan itu haram. Ini yang orang tidak tahu Pak. Makanya saya bilang ini tukang masak mestinya belajar fikih dulu. Sama dengan Pak Laundry kan. Pada Pak Laundry itu, nah pertama baju jue. Kemudian sudah itu baru dia isi air, kemudian dia kasih sabun, kemudian dia cuci. Dia mengatakan itu sudah bersih, cocok, tapi tidak suci. Ketika itu ada najisnya, kemudian dicuci dengan seluruh pakaian, maka semua pakaian itu mutanajis. Walaupun bersih karena sudah dikasih sabun, tapi dia tidak suci. Karena suci dan bersih itu beda. Sama aja kalau mandi junub ki, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Kalau mandi junub, ini penting saya sampaikan. Ya kok dia junub ki berwudu, kemudian sudah itu berwudu, kemudian mandi junub, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo, gosok semua badan. Ketika semua sudah basah kena air dan kita mengatakan ini sudah basah semua, itu menjadi junubnya sudah selesai, baru kita mandi pakai sabun. Karena beda bersih, beda suci. Kalau mandi junub itu untuk kesucian, kalau pakai sabun itu untuk membersihkan. Tepahan nih. Ini banyak Pak Bu. Kalau ikan kan tidak masalah. Kang ikan itu halal walaupun tidak disembeli. Pak kene igere pa bale napa yanre man rasa ki ko bale lure me yanre. Sila daki magere bale. Iya kan? Untungnya tidak. Tapi kalau ayam, oh itu jadi masalah. Melini manu. Kemudian kita iris-iris, kemudian dicuci, dibaskong, kemudian ditumpahkan airnya, masih ada tersisa walaupun hanya sedikit, dan itu ada warna darah di dalamnya, kemudian dikasih bumbu, maka semua itu najis. Anak-anak kita makan, keluarga kita makan, maka itu haram semua. Makanya bagaimana caranya yang paling aman? Ya pakai dandan, pakai saringan. Tapi saya dagingnya apa-apa kok saringannya supaya airnya langsung turun.
tidak ada yang tinggal, kemudian dikasih bumbu, kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Itu yang paling aman. Maka saya bilang mesti belajar fikih ibu-ibu yang tukang masak, ya kan? Tapi dia tahu kapan aku di mai. Apalagi kan menyama makoko atau ko saringan lopo ya lek mama ni salang. Isempro isalan apa lagi garu koro kan lebih praktis. Cuma tidak boleh airnya tertahan. Ini ibu-ibu penting ini. Ini mau koki bola taman nasu, terutama rumah selesai. Kalau ada najis di dalamnya kemudian kita masukkan di situ, kena semua itu. Itu jadi masalah. Oh ini penting. Makanya bersihkan dulu najisnya. Ketika sudah bersih, hilang warnanya, hilang zatnya, masukkan ke dalam mesin cuci. Ia sabungnya pepacim nih, tidak mensucikan tapi membersihkan. Makanya pada nak ko junuk itu dia junuk wajibnya itu untuk mensucikan diri. Tapi kalau air sabun itu untuk membersihkan. Jadi aja jo tas sabun aja tas sampo diobawan nih. Maka dia balik apa dia pakai sabun cocok nih, itu untuk mandi wajibnya, itu untuk kesuciannya. Setelah itu baru mandi pakai sabun, itu untuk kebersihannya. Nah, tambahan itu iya bisa kan umur tak. Kalau mazhab Syafi'i itu agak ketat dalam masalah air. Itu sampai mahkada denawat ditapecik atau dio maka kemudian ada pantulan air jatuh ke baskom, kemudian itu menggerakkan, maka itu mustakmal. Maka mandi wajibnya tidak sah. Jadi kalau bila bikin gampang pakai salang, kasih masuk di anu baru dia rosalangin apa itu yang langsung dipakai atau pakai shower itu lebih aman. Iya. Jadi itu yang paling aman kalau mandi wajib. Iya. Karena kalau kembali, itu jadi masalah. Karena itu mustakmal. Karena kalau mustakmal itu tidak sah. Kayak saya bilang, ibu-ibu ini harus belajar fikih. Dan tukang masak. Pada yang komeki apa boti buah, aja tak aja lalu tak ada cetak mijolo. Aku mati ki. Bisa ganata. Makanya ditulis dengan harga. Kemudian dituliskan, insya Allah saya akan bayar utang ini pada tanggal sekian. Itu wasiat itu. Iya. Apa ini matoje poje pak apa nama sakiminrang apa megala ada ime tapakangka. Entah. Iya. Apakah kan ditendang kemala dipakai mala ni maga kena wajah tak 20 juta pala dito nang kanirita. Iya, napasak tangaban ni latu subuh. Natatay ni korewing pada 20 juta. Nama ko rubuto? Iya. Malah ni aw 20 lorong ini mato malah pak dakeba nang kali tembak bencong mi manyamang. Iya. Oleh megala. Magi na megala ada uang panainya kalau di Pinrang Sidrap Sopeng Bone. Karena begitu. Iya. Kayak si baku Pak Boting, si baku Bu Boting, tanai kak. Berapa ongkosnya kalau menikah di situ? Dia bilang maksimal 5 juta. Wih. Nah, napa itu daku? Napa itu rapak panitia 5 juta? Iya. Coba gare. Itu karena kita terlalu boros. Coba gare. Ini penting. Makanya saya sering sampaikan itu. Coba gare aja na megalada itu di Balance. Maharnya yang dikasih mahal. Pak itu Nabi tawatu na napubeni Khadijah. 300 lebih gram emas, kemudian 20 ekor unta, kurang lebih 1 miliar. Iya, kurang lebih sih di miliar, hampir 2 miliar. Iya, yaitu maharna Nabi teko Khadijah. Aja mau nak koridi. Iya, namun tak podang anak ada maharnya 50 juta. Uang panai dia menibawa syagi-syagi aku mega ki melo angkai mega to tak dere. Kamakirone di mo melatu mandre. Kan begitu. Ina rupa sudah kata maharna iya nah 50 juta. Itu barakat nama mahar Pak Bu. Dan sering saya sampaikan. Itu kalau angka atau purabotin akan naila sama kalian dan susah dicari obatnya, suruh ambil uang mahar itu ke istrinya, minta kehalalannya, kemudian suruh belikan madu. Kemudian ambil air hujan yang baru turun, kemudian campur dengan madu itu, kemudian bacakan salawat dan suratul Fatihah dan suruh minum.
Itu 3 obat yang disatukan. Di dalam mahar itu ada barakah. Itu kong katau purabotin akan nila sama kalian. Bahkan maka ada guru teh kong katau purabotin na cia si poji itu mau pakai. Itu. Tapi di mapaboti dia kagak dina toh. Seperangka ala salat. Namanya itu salah toh. Nah kada seperangka ala salat dia cocok mestinya mengatakan satu setel pakaian. Ya kok seperangka namo tu manara nama sigi macu tu. Tuana mimbar na ambala na macu mana itu ampli na seperangka tu. Kalau bilang satu setel pakaian sholat, cocok nih talkum sajadah itu lengkap. Satu setel pakaian, ya kok seperangka. Nama jinnya kan nama macu tu. Iya. Nah, makanya mahar itu seakan nih ada uang, emas sebenarnya sunnah. Kemudian bagus kalau ada uang. Maka guru tak Haji Maimun Subair, kalau ada orang menikah kemudian dia ada maharnya uang, kemudian setelah menikah nanti dia mau memulai usaha, suruh minta kehalalan ke istrinya, minta mahar itu sebagian dia gunakan sebagai modal usaha awal. Dia gak tahu bangker ku di mahar na pakai mau pemula. Itu. Ya itu nak kada alai simak karena memang ayat mengatakan di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Iya. Upiri itu 5 lumu mimarang. Kalau biasa boti berapa tahun lalu sandal aja pak. Aroane pakunrun lah. Iya. Nah angka nak taya tidi bu makun raya itu maharnya. Makanya mahar itu tidak boleh kembali. Iya. Ini tu angkat nak tu makan nasi empot tak belukangnya nak tak, ya kan? Mestinya itu dinilai dengan emas. Iya rawang panai urus ini bapak dalam kada sia kau ni bawa saja. Itu paling enak. Kenapa? Karena memang mahar itu adalah wajib. Ini penting saya wasiatkan ini. Kakama memang pak boti si bang kakama melo boti. Iya. Maka lah ba apon ya ustaz pura kak boti na dia apo gaga mahar na duyi pa boti sila kay tape ba. Surik pakai duit. Nah, kemudian saya juga wasiatkan Bapak Ibu sekalian usahakan taruh ki pasti ngaramade cengok pada taruh patau aja na to taliwa-liwa kung kagaga pa mo kadangkala tasi dia tahu dia gaga sa romase na taro itu ampe na surokin habita si lele mak beli bola kung kagagay nasu ipigigay wena niya beli bola ta supaya tidak mudah kita berselisih tomatat tariolo tu dia dan si salah mako ka magampate si salah iya mak beli bola pa dia kasi lele to jarang nih kata bawangi beli bola na kung kagaga nakibuah kan jarang iya pak kumana merigul kasih taro melibali na patama merigul kasih macelak matan na macam jes batu dia na pasui padahal ke beli bola na dengan Andre makanya upa-upa makanya kamakun ray 2 gulukas soko bola na datun na tau seke ya tu ya kan iya dan itu jadi masalah Pak itu kare iya kau mabas sa itawe pasti itu teh kau mati angkat otak masih nyawa na tahu ketemu besar biasanya istilah yang kaling angkat tahu maka dah dia nanya dia natama suruga mega tahu dia natama suruga kalimat itu dibolehkan dalam agama ketika sahabat mengatakan dia adalah orang baik agar nasa nabi tahu itu suruga itu iya makanya jalalu tama seke dia juga singaran atau seke apa nama atau seke cecatut iya nama atau seke cecatut dari itu makanya musik payano para liwat ya lena iya pak kami tahu kikiri galat temboraku kalau mau cekok deh galak botol galak c iya sakang apa ya itu nama sekete pak dega mate ipawi loki masyari pawi iya
mau 50 tahun matena toloki buru ini baca sana tuh tahu pakat di nabi biasa gitu dia natak dengi itu makanya katu hadasan nabi ta maka dia ko manasai tahu seke misalnya kada orang kikir kemudian dia melamar anakmu maka tolak lamarannya. Iya, yang kataukan di lolat tu aja terterimanya. Iya, hadis itu ada di Sunan Abu Daud. Saya baca hadisnya itu. Saya kaget itu Pak. Ketika kenapa? Karena malaikat melaknat dan Allah membenci orang yang kikir itu. Dia nak puji pun Allah Taala itu toseke. Iya. Macam celada. Nabi ta malaikat itu melaknat itu. Itu pemakan aja sama seke. Abas seke. Dia tu gaga tahu membahas satu capu orang perana dia gaga. Ia mau tu tahu ilmu yak dalek. Nabi mengatakan jangan pernah khawatir ketika sedekahmu itu melebihi. Tidak akan pernah, pasti Allah akan membalasnya pula. Iya, natola yang ibu Allah Taala. Sisa bumi pas sedekah tam aku tuh itu. Sila ada malaikat yang pikiri agak si pasipul. Iya. Itu kuncinya aja. Diusahakan. Kita kira ko membahas saya tahu Pak. Dia apa aja rampe itu. Tapi aku masih ke agak. Ini, tapi dia tu gagal ko di. Angka gatal sikit mengaku. Dia gagal. Jadi kan magampak. Dia tu sikit situ ngana lah sehati. Angka Pak Burana tu Pak Bu. Angka si di surah ko lalan na Qur'annya na surah kita baca agak suratul Waqiah. Apa ia tu Waqiah napasage na yangi papinading. Tanya ya tu orang perangnya baik tambai. Makanya kau nggak tahu macipi tu 5 cipi nasa di papenadin tu 5 cipi orang perang ada namanya gan atau 5 maraj nasa di suri baca Waqiah malappa atinna tu. Nah ketika orang sudah lapang hatinya merasa cukup maka Allah akan tambahkan. Nah sebab nak kenai dalile la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ya kodemu syukuruki dan tambah yang itu. Tapi kesyukuruki na tambah yang makanya hati yang harus bersyukur. Jadi ya kau nggak tahu Bu to 5 cipi papenadina suruh baca suratul Waqiah. Pa aja ya tuh. Aja tak kena ki baca Waqiah tak kau ke pasinga tak pakai wajaran ni. Dia nak koro malapatin na tahu na dia nak kinrak-kinrang. Tabahan ni. Dia nak magalak macicil. Tapi dia tu kan macicil ko di. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya rong kain ren masih jalepa. Mai kain ren nak. Raja ni masih itu party mai ka. Iya. Itu sah kami. Aja sama tu jangan terbiasa dengan utang, Bu. Jangan terbiasa. Tapi kata tu kuncinya kata minran, angka hadis na nabita. Ya kung kata minran nan ni mawajai po ngala ta lepak gennakeun. Tapi ya kung kata minran nan niya kami memang ide na wajai maka Allah akan menghabiskan sehingga dia tidak bisa membayarnya. Itu hadis. Jadi yang kata minran yang kata na dia na wajai masalahnya memang itu. Napai na ala na masalahnya. Makanya maka itu pandita pakanjaki nyamu po ngala ta lepak gennakeun. Iya. Tapi aja tuh situ limin ramah terus. Pak, nang kade guru tamasakai lebih menyamang itu ke sana. Iya tu minrang itu dia nama gampat. Susah. Iya. Itu minrangnya. Tapi sebenarnya banyak versi utang kan. Termasuk mengarisa sebenarnya itu utang. Iya. Nama itu mengarisangi utato. Sapa kami? Kaya ko 10 ki mengarisan. Na di pamula pakanna. Aseraton rima kinrang. Kan manasa. Nama-nama igare. Sapa kami? Iya kan? Napai mainga. Iya tu ko to mangarisa. To minrat tu. Apa ya ko di yolo pakanna? Aserato yon rima kinrang. Arisan itu utang. Iya, cuma disepakati. Kalau saya tidak melarang arisan. Yang dilarang itu ketika arisan tembak. Nah wajah inap panalah, oh itu tidak boleh. Atau tulita tambah mataru itu juga tidak boleh. Karena itu jadi riba. Jangan. Hati-hati Bu ya. Ajak kama mangarisangin na melo mima pasipulu-pulu tasang alita tama dosa, itu jangan.
Tapi kaji Pak Ustaz, yang agak susah ini yang dihilangkan, yang gadai sawah, itu yang paling susah. Karena rata-rata masyarakat kita itu banyak yang pakai gadai. Nah mau kapan mau kami katakan? Pakatan ini tau? Iya. Kalau saya Pak Bu mestinya terubah itu supaya tidak berdosa. Tetap bisa gadai tapi rubah gadainya. Jadikan jual beli berakad. Apa ya kok gadai itu menesah aturan no kok gamai dia nawat di mata tambah dia nawat di makyas kok gadai di dalam agama. Pada kong kadi ulawat tak tapatamong pagadaya to. Biasa ki patama ulawa ko pagadaya. Ya ulawat ko pagadaya na balu gatawe atau na dangkangan gatawe. Tidak, disimpan saja. Nanti ketika uang kembali maka emasnya kembali utuh, tidak ada kurang sedikit pun dan tidak pernah mengambil keuntungan dari emas itu. Itulah gadai yang dibolehkan, makanya disebut pegadaian syariah. Makanya kalau dia pindah ke sawah, ya kogalu tak keteni aja tumai dan jangan dikelola, mesti dia dikosongkan sampai lunas pembayarannya. Itu kan jadi masalah. Kita kan tidak begitu. Agedi layumai napayalah selena. Kalau diambil hasilnya maka itu menjadi riba. Kecuali hasilnya itu menjadi pembayaran, itu tidak riba. Misalnya tumai galungero tak katanie selama 3 tahun 10 juta tak katanie. Taumai 3 tahun rewanya 10 juta modal bersita, sudah keluar semua perongkosan, maka kembalikan sawahnya orang dengan normal karena kita sudah mengambil kita punya uang. Memang begitu aturannya. Makanya gadai itu dibolehkan hanya untuk menghalalkan jual beli yang haram. Nasaba angka tu balu-balu haram, kega tahu terdasak mak balu. Misalnya oto na melo na balu, harganya rote 10 juta, tapi karena terdasak dia cuma jual 5 juta. Itu diharamkan dalam agama. Karena Nabi mengatakan jangan engkau menyiksa saudaramu 2 kali. Kan begitu. Yo po ini marioki lah sayo ayalah sempo ni dega. Sarolak dak ni itu ndak boleh. Makanya disitulah gadai dibolehkan. Tapahan ibu Jadi aku makatan ni galungi 10 juta tak katan niya ngangi. Tahu may sitaw rewanya selek berasina 10 juta. Perewakan ni galuna tahu aja tilawi dita karena sudah kembali uang kita melalui hasil sawahnya orang. Makai. Maka memang. Ini yang paling susah Bu, karena ini yang mengakar selamanya dan itulah yang menyebabkan riba. Makanya saya kasih 2 pilihan. Ini menikah kami tolak. Yang pertama jangan gadaikan, tapi sewa lahan. Tapi ini agak berat. Nah sebab ia komajaya selek nagalungnya madari manu teh. Pada kota mas sewa bola. Isewai si tahun bayar 10 juta. 1 tahun kemudian lepak kontrak. Sama dengan sawah sewa lahan namanya. Lai sewai galung na tahu maka dah sidi hektar sewai 5 juta. Naik 1 kali panen kita dapat berapa saja tetap kembali normal. Maka karena memang sewa lahan. Kan begitu. Itu yang dibolehkan dalam agama. Yang kedua, kalau tidak bisa pakai jual beli berakad. Kayak yaseng, yang lisisang tapi dengan jangka. Dikasih tanda tangan ahli warisnya. Maka dah sawah ini saya beli sebanyak 10 juta dengan selama 1 tahun. 1 tahun kemudian saya akan jual kembali kepada pemiliknya dengan harga yang sama. Itu dibolehkan. Silahkan ambil semua hasilnya. Nah sebab tadi memang tapi dibeli dengan jangka. Makanya disebut jual beli mut'ah namanya. Itu lebih aman Pak. Nah sebab namo talamana ngaselena nanti pas kembali dia beli kembali dengan harga yang sama. Maka peko niko gadina dega gadina stas bikinkan lagi akad baru untuk melanjutkan akadnya. Itu tidak masalah, tapi tidak boleh dijual ke pihak lain. Memang ada perjanjiannya. Itu sangat mudah karena tinggal pemilik sawah yang mau menggadaikan dengan yang mau menerima gadai dirubah menjadi akad jual beli, tapi jual belinya berakad. Itu yang ada dipakai di Aceh, di sebagian wilayah timur Indonesia itu dipakai. Demi di Masaurok, tapi karena kita selalu pakai gadai dan itu sebenarnya haram Bu. Kecuali makirona asele naman cijipat kamaja.
ya pura ni upawe ini menitigan rusuk ke suri mondri tanya rusakku ya. Ini sudah 1 jam. Kemudian saya wasiatkan juga maka dah kau nak tepakan jaki, jangan karena kesombongan sehingga apa ya mako apa ya si cepat-cepat pada terukatau, jangan agak je banggakan nama pamula yasil tu yawa tai manam ni tai ulu katombe do cili ang kataina mata ang katotaina inga ang katotaina isin katotaina tai kanuku tai kalepa tai posi layawa tai meman ni iya dia kan makanya disebut WC berjalan. Apa yang kita mau banggakan? Tidak ada. Iya kan semua kotoran. Kenapa? Itu supaya tidak ada yang kita banggakan aja. Padahal kalau kau tahu menre dalek na tu mandari taliwa berarti nama bicara. Iya. Oh, berarti megega koy. Iya, jangan degaga. Ya motu tanya tu orang perangnya. Ya tu orang perangnya si sele motu. Ya motu angka ya motu degaga. Iya. Syukuru ke orang parang nalengi pengalatal ni pakai guna kro decengi, tapi aku nak boleh ke orang parang tak tambah susah itu luar biasa, Pak. Itu sebenarnya istidraj. Iya. Sebab mega memetu mako ko apa 2 tu tahu maka da guru ta 2 tu tahu biasa memboro-boro. Daga to menre-enre dale na si bato maka tani jabata pamulang. Mandari titi lalangin olah. Itu. Iya. Makanya ini saya wasiatkan. Magampa je ya kome kimis sangele ta malasat yan ang katomita de che na masusa pa pinadita. Lasa ya tu. Bali bola ta malyo to na pay dito kede na cicil mi itu na tan dito surwajay. Iya, arti ini malasa. Magampa yan namita de che te na to masusa pada ko dale tanala lasati ya tu. Buray laloy. Iya, na deni te tu. Yan ang kataw malyano tapakiru begini. Iya mana nih. Iya, nataneti di Surabaya. Iya. Syukuru kiwe alhamdulillah kana naliano kana tuwa di siba joka kong kay melawi manyaman itu macawe minra dia na to mabela ko to butu we makala si nyeti miligi cewek oh iya. Ini kadang-kala jadi masalah, Pak. Memang tahu menerima itu je tayo bumakoro, alena malasa na tahu itu na salahkan. Lawi man rete ke warung siba-siba na foto. Kita makan di sini ditraktir lagi dah sedek bilo sia tiacak. Ternyata we melo yacak alena mapat dia te Pak Denioli. Lawi umrah tahu na foto kita lagi di sini alhamdulillah umrah lagi nasi dia dah pita-pita sia ti melo yacak ternyata we melo yacak kali nama pat dia ti Pak Degadina kadang-kadang kan begitu ya makanya jangan iya usahakan tapak kelulo atau kong kagaga kong kabarita poleki usahakan tapak kelulo atau kong katau maka de salah pareng kali ngamutun tau bakan jakne tu dinakot ya komeki matinro tilodong ya posini neroto madosaku ya wilo adang pengaman saya maafkan semua tapas salamaka ngapun malaikat pamilodong ngidi apa itu makunre ku mabicara madari kolete tak tambah nih makarami teh angkaji wangkaji ngamako gere wah ya kona palete tidak sama kali itu gere yanu ya kolete maka maga payano gere tak tambah nih manasaniro padahal ma angka itu makarona samanna itu gere ladat nako barcuri talete apalagi tu makun reye mompai timur ase na maka galak ko jai tapi dia tu kagak ko ni aja mau tersinggung ya to sero manipi timur ase na magalap ko jai bali bolana kemudian saya wasiatkan sahakangi angkaci ditasabbe na pak gurongan nabita biasa disebut doakan solaros ia tasabbe na malaikat maka dia nabita nigi baca ia tasabbe maka walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah ketika dia melakukan kemaksiatan maka Allah tidak akan menghapuskan amal baiknya
Makanya tak apalah ya Pak Bu. Itu bisa dibaca di waktu maghrib, bisa dibaca di waktu subuh 3 kali. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Itu. Inilah yang disebut dengan tasbihnya para malaikat. Iya. Tak apalah nih Bu. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal jabarut, subhanal hayyil ladzi la yamut, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.